Disebutkan, Bu, sampai saat ini unit kapal di PT PLN apakah memang sudah mengakomodir jumlah penumpang yang tadi Ibu sebutkan di tahun 2023 ini agak luar biasa kasusnya karena trennya naik terus begitu? Kalau jumlah kapal saat ini di Pelni 26 itu kapal penumpang yang seperti ini Mbak Dina ya. 26 kapal besar dan 42 kapal perintis, di mana kapal perintis ini dimiliki oleh Kementerian Perhubungan tetapi kita yang mengoperasionalkan. Sehingga dua jenis kapal itu adalah kapal penumpang. Nah, kalau tadi Mbak Dina tanya apakah sudah mencukupi atau tidak, jawabannya tidak, belum mencukupi. Kenapa? Karena dari kapal penumpang kami yang 26, tadi yang kita sampaikan bahwa memang tren penumpang di 2023 ini luar biasa, dari yang mestinya tren tahunannya itu meningkat sebelum sesudah Lebaran, kemudian sebelum sesudah Nataru, dan di bulan-bulan lainnya selain itu lebih landai ya jumlahnya Mbak Dina. Tetapi ini tidak gitu, kecenderungan itu terus naik dari sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan pandemi terkait dengan pandemi Secara COVID total. secara dalam skala besar. Nah, inilah yang kita mintakan juga kepada Kementerian Perhubungan, dispensasi jumlah penumpang yang kami angkut. Ada aturannya juga tuh Mbak Dina untuk di Kementerian Perhubungan bahwa maksimal dispensasi diberikan 30% dari kapasitas maksimum kapal tersebut. Tapi kan itu sebenarnya Solusi jangka pendek. Jangka pendek ya, dan kurang nyaman. Nah, jadi tadi saya sampaikan kalau bicara cukup atau tidak cukup, jawabannya tidak cukup. Karena kita sudah memintakan dispensasi atas hampir seluruh kapal kita. Berarti ada rencana untuk menambah unit kapal kah, Bu? Nah, di tahun ini kita mengusulkan ke pemerintah untuk PMN untuk mereplacement ya kapal-kapal yang juga usianya sudah sudah senior ya, sudah tua gitu kan. Kapal kita itu yang paling yang umurnya paling tinggi itu hampir mencapai 40 tahun. Itu which is diadakan atau pertama beroperasi di tahun 1985 ya. Dan yang terakhir, kapal terakhir kita yang termuda itu usianya sudah 15 tahun di tahun 2008. Nah, kalau oleh sebab itu kita kemarin mengajukan kepada pemerintah melalui skema PMN untuk penambahan 3 unit kapal penumpang. Oke, baik. Ini menarik, akhirnya PT PLN melihat bahwa tingginya okupansi penumpang membuat PT PLN mengajukan ke PMN, ke Kementerian Keuangan begitu, untuk menambah unit dan juga untuk memperbaharui, mengingat memang umurnya juga sudah cukup panjang begitu ya. Nah, selanjutnya pertanyaan saya mungkin ini masih berkaitan. Ini kan pas banget nih momennya karena ada PT PLN mempertimbangkan untuk memperbaharui unit. Ini berkaitan juga dengan penggunaan green energy, di mana semua BUMN saat ini didorong. Apakah ada rencana dari PT PLN ini untuk menggunakan kapal-kapal yang memiliki atau memanfaatkan energi baru terbarukan, misalnya gas kah atau listrik? Seperti apa, Bu, Anda? Kalau green energy saat ini yang kita lakukan adalah penggunaan BBM jenis B35 yang sebelumnya B30 sejak Februari 2023 tahun ini ya. Ini sudah kita gunakan di seluruh kapal Pelni. Penambahan penggunaan bahan bakar biodiesel B35 ini tentu akan lebih menyempurnakan pembakaran dari BBM itu sendiri, sehingga polusi daripada pembakaran tersebut bisa semakin diminimalisir. Nah, untuk kedepannya memang ada beberapa rencana ya. Untuk yang tadi kita sampaikan, kalau kita nanti pengadaan kapal baru dengan skema PMN tadi, ada beberapa teknologi untuk yang mendukung konsep green energy ini. Pertama adalah teknologi dual fuel ya, artinya pertama mereka menggunakan
LNG atau gas, kemudian yang kedua adalah listrik. Nah, kalau saya melihat dengan kondisi di negara kita, ya, di mana gas itu sendiri kan adanya di tempatnya kan tertentu, di Arun, kemudian di Bontang, dan kemudian satu lagi ada di Sorong, ya. Nah, ini sedangkan kapal-kapal kami itu berlayar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, misalnya kan nggak mungkin nih kapal-kapal yang berlayar di daerah Jawa kemudian harus kita bawa dulu ke Arun atau ke Bontang untuk mengisi ibarat ya kayak kita mengisi bahan bakar gitu ya. Nah, kemudian atau lagi di wilayah Surabaya atau di wilayah Maluku kita minta kapalnya lagi ke Sorong untuk mengisi LNG, bahan bakar itu. Jadi saya pikir untuk ke depan itu listrik lebih representatif ya daripada LNG gas ya. Oke, baik. Jadi sebenarnya teknologi kapal yang dual fuel atau bisa dibilang hybrid ini sebenarnya sudah ada. Kalau memang Indonesia siap gitu untuk mengadopsi kapal-kapal yang lebih ramah lingkungan, tapi sebenarnya ekspektasinya adalah berharap infrastrukturnya juga mendukung begitu ya, Bu. Misalnya penyediaan listrik dan juga penyediaan gas lebih tercover di seluruh Indonesia, karena mengingat PT PLN juga coverage-nya ini juga seluruh Indonesia. Begitu ya, Bu, kurang lebih untuk mempertegas. Kalau ada dukungan seperti itu ya itu luar biasa. Jadi bisa sangat lebih optimal ya. Tentu saja untuk mendukung tujuan besar yakni penggunaan energi baru terbarukan itu tadi. Oke, baik, sesuai dengan segmen yang sebelumnya kita sempat singgung, kita akan bicara nih soal transformasi digital, di mana sebenarnya di seluruh wilayah layanan yang berkaitan dengan masyarakat ini sudah dituntut begitu ya, Bu ya, BUMN terutama transportasi begitu. Kalau sampai saat ini sebenarnya upaya-upaya transformasi digitalisasi di PT PLN ini seperti apa, Bu? Digitalisasi di PLN ini saat ini dilakukan secara masif. Kalau kita membagi menjadi 3 aktivitas pre-on board, artinya sebelum di atas kapal, kemudian di atas kapal, dan post on board. Kalau di aktivitas pre-on board itu khususnya dari tiketingnya, digitalisasi dalam bentuk PLN Mobile. Kita punya satu aplikasi satu pintu ya, One Gate, baik untuk para pengguna jasa kita yang untuk kapal penumpang maupun untuk pengguna jasa kapal PLN yang dari sisi logistik atau teman-teman shipper. Nah, ini bisa mengakses satu aplikasi namanya PLN Mobile untuk mempermudah itu. Itu salah satu proses digitalisasinya. Kemudian yang lainnya adalah di proses onboard. Di proses onboard itu kita juga menyediakan fasilitas 4G, di mana kan biasanya penumpang itu berlayar lama ya, Mbak Dina. Betul. 2 hari, 3 hari, bahkan yang tadi saya sampaikan Jakarta ke Papua itu memakan waktu 6 hari. Nah, ini kan kalau nggak bisa ngirim berita atau berita atau kabar kepada keluarga, ini kan juga mungkin dulu sangat susah. Nah, sekarang saat ini kami menyediakan fasilitas komunikasi 4G itu di atas kapal untuk mempermudah komunikasi para penumpang yang berlayar di atas kapal kami kepada sanak saudara di darat ya. Dan yang lain lagi adalah kalau penumpang itu di atas kapal kan makan 3 kali sehari nih, Mbak Dina. Nah, kalau dulu mungkin antrian dengan menunjukkan tiket, kemudian sekarang ini kami sudah menyiapkan satu aplikasi yang aplikasinya itu hanya barcode ya, untuk menunjukkan bahwa ketika pembagian makanan di kapal itu dilakukan. Karena ini kan tidak seperti yang dibayangkan, bahwa mungkin buat para pemirsa yang belum pernah menggunakan kapal, bahwa satu kapal tuh isinya 1.000, 1.500, 2.000, bayangkan kayak jadi tidak seperti di moda transportasi lainnya yang mungkin jumlahnya hanya ratusan ya, ini kan ribuan orang, sehingga kita memerlukan satu sistem yang memang mempermudah dan membuat nyaman semuanya. Dan untuk yang di post on board ketika kapal sudah berlabuh, nah saat ini dengan PLN Mobile nanti pengembangannya ke depan adalah bekerja sama dengan teman-teman jasa transportasi seperti
Damri, oke. ASDP gitu ya, layanan integrasi antar moda. Nah, ini diharapkan nanti juga kalau ingin melanjutkan perjalanan entah menggunakan kapal penyeberangan lagi atau entah menggunakan bus Damri atau entah nanti dan yang lain ya dengan teman-teman swasta lainnya. Nah, itu kami sudah membangun aplikasi Pelni Mobile ini untuk digunakan bersama. Oke, baik. Itu tadi upaya transformasi digital yang sudah dilakukan oleh Pelni dengan sejumlah tantangannya. Ini mungkin menjadi pertanyaan saya terakhir, Bu. Dari Pelni sendiri, tadi kita sudah bicara soal laporan keuangan, kemudian transformasi digital, dan juga upaya green energy. Target ke depannya, mungkin yang lebih dekat di tahun 2023, apa nih, Bu, terkait dengan perkembangan bisnis dari PT Pelni? Kalau target pengembangan selanjutnya dalam RJPP Pelni tahun 2020-2024 terbagi dua fase nih Mbak Dina. Ada fase penguatan bisnis 2020 sampai 2022 dan ada juga fase pertumbuhan bisnis yaitu 2023 dan 2024. Nah, saat ini di 2023 ini adalah fase pertumbuhan bisnis di mana memasuki fase ekspansi pasar. Nah, ini juga sudah ada beberapa hal yang kita lakukan. Pertama, rebranding. Kita mengubah logo kita menjadi seperti ini nih Mbak Dina. Pelni, We Connect, We Unify gitu ya. Artinya kita ingin dengan rebranding ini kita punya darah segar lagi gitu, semangat baru lagi. Bahwa perusahaan pelayaran itu kan memang commonly kan perusahaan yang sudah lama didirikan, perusahaan kalau orang mempersepsikannya perusahaan tua gitu kan. Tetapi ini kita merebranding ini bahwa kita itu perusahaan pelayaran modern, kemudian kita ya di satu sisi juga memberikan motivasi atau semangat baru kepada teman-teman untuk lebih baik dan lebih baik lagi melayani masyarakat. Kemudian yang kedua juga yang saat ini sudah kami implementasikan adalah pola hub and spoke untuk tol laut atau barang ya. Kami sudah kerjasama dengan beberapa teman-teman swasta seperti Temas, Meratus gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan bisnis juga kami lakukan dengan beberapa bermitra dengan beberapa BUMN dan BUMS instansi pemerintah, ditambah juga dengan pengembangan bisnis ship chartering dan broking. Nah, yang saat ini progres adalah ke depan itu kita pengadaan kapal dan fasilitas pendukung, ada beberapa kapal barang yang kami adakan di tahun ini untuk mensupport pendapatan perusahaan dari aspek komersial, ya kan. Kalau selama ini Pelni itu banyak didominasi penugasan dibandingkan komersial, nah ke depan langkah kami adalah menyeimbangkan dan bahkan harus aspek komersialnya ini dari sisi pendapatan lebih besar persentasenya dibandingkan dengan penugasan. Tetapi tanpa mengurangi kualitas dari layanan kami kepada penugasan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, yang kedua adalah tadi setelah saya sampaikan pengajuan dana PMN untuk pengadaan kapal. Kemudian kita juga akan melakukan pengembangan bisnis ship management. Kemudian pengembangan integrated commercial system juga kita lakukan saat ini. Untuk bisnis yang lain, anak usaha kami bisnis unit ya, Pelni Maintenance Facility pun juga kita kembangkan salah satunya. Kemudian kita lakukan juga penguatan bisnis pelayaran lainnya seperti bisnis ship chandler dan untuk anak juga kami melakukan restrukturisasi core bisnis mereka sehingga lebih sehat, lebih kuat dan lebih besar atau lebih banyak lagi supportnya dalam mendukung kinerja konsolidasi perusahaan. Oke, baik. Itu target-target yang luar biasa ambisius ya Bu Anda ya dari PT Pelni. Tapi optimis Bu, itu target-targetnya akan tercapai? Insya Allah akan tercapai karena kan kita juga tadi melihat semuanya sudah on progress, bahkan beberapa tadi sudah terrealisasi ya, sudah terimplementasi di tahun ini. Jadi saya yakin
insya Allah akan tercapai semua. Karena memang itu harus semuanya harus berjalan berbarengan. Dan itu juga untuk mendukung terwujudnya aspirasi menjadikan Pelni satu nasional shipping holding company untuk Pelni Group ya. Jadi bisnisnya nanti end to end, bisnis pelayaran. Kemudian juga rencana strategis Pelni ke depan untuk fokus pada penetrasi pasar di wilayah Asia Tenggara, khususnya pada angkutan barang yang sejalan dengan visi perusahaan kami, yaitu menjadi perusahaan pelayaran dan logistik maritim terkemuka di Asia Tenggara.